Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya, yaitu dengan Miss Miswa dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang kita singkat dengan SKI ya. Nah, untuk materi pertama kita yang akan kita bahas adalah sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, nah ini kita pertama kali akan bahas tentang keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Kenapa? Karena keruntuhan dinasti Bani Umayyah inilah termasuk salah satu penyebab berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, ketika Bani Umayyah runtuh, nah barulah berdiri Bani Abbasiyah ya. Baru di situ adalah proses berdirinya Bani Abbasiyah. Oke. Apa sih sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah? Nah, yang pertama adalah figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Nah, pada akhir-akhir khalifah Bani Umayyah ini khalifahnya sudah semakin lemah. Nah, di sini mereka tuh tidak lagi mementingkan pemerintahan, tidak lagi mementingkan Islam gitu, tapi mereka hidupnya lebih berfoya-foya, menggunakan kepemimpinannya ini untuk kepentingan diri sendiri ya. Nah, disinilah akhirnya pemerintahannya tuh menjadi lemah gitu ya, karena mereka aslinya tidak mampu gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Jadi mereka tidak ada ketentuan secara khusus gitu. Jadi ya tidak dilihat mereka layak atau tidak gitu. Pokoknya mereka keturunannya ya langsung saja mereka secara otomatis menggantikan khalifah sebelumnya gitu ya. Walaupun tidak layak itu, tapi tetap gitu. Akhirnya kan menjadi lemah pemerintahannya ya. Selanjutnya adalah pemindahan ibu kota. Sebab selanjutnya yaitu yang menjadikan runtuhnya Bani Umayyah adalah pemindahan ibu kota, yang awalnya ibu kota ini berpusat di Damaskus, kemudian dipindahkan ke Baghdad. Ya. Selanjutnya, nah, ulama kecewa terhadap penguasa. Kenapa kecewanya? Nah, karena tadi yang pertama figur khalifahnya yang lemah, akhirnya ulama kecewa terhadap mereka dan akhirnya tidak lagi mendukung mereka, gitu ya. Nah, ketika tidak mendukung, nah mereka di sininya adalah terjadi pertentangan gitu. Kenapa? Ketika terjadi pertentangan ya otomatis mereka akan memberontak gitu, berusaha untuk menurunkan dinasti Umayyah. Selanjutnya, nah, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Nah, karena ketidakpuasan ini tadi makanya terjadi pertentangan dan pemberontakan. Dan yang terakhir adalah, nah di sini muncul gerakan oposisi dipelopori oleh keturunan Al-Abbas. Nah, apa itu gerakan oposisi? Gerakan penentang. Untuk menentang apa? Nah, untuk menentang Bani Umayyah ini tadi. Nah, ini yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ini nanti ya, yang nanti setelah itu baru berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, atau ini juga bisa disebut sebagai usaha-usaha Bani Abbas untuk memperkuat keberadaannya melawan Bani Umayyah. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke langkah-langkah, kita bahas dulu tentang bagaimana sih, kenapa sih kok dinamakan dinasti Abbasiyah? Nama Abbasiyah ini sendiri diambil dari nama paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kenapa diambil dari situ? Nah, ini sebagai penghormatan atas keberhasilan anak cucu beliau mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Siapa penggagas utamanya? Nah, penggagas pertama berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Nah, beliau ini berasal dari Bani Hashim, seperti halnya Rasulullah. Nah, kenapa gitu dinamakan Al-Abbas gitu ya? Kenapa dinamakan Bani Abbasiyah gitu? Ya, karena diambil dari keturunan Bani Hashim ini gitu. Karena Bani Hashim itu merupakan lawan politik Bani Umayyah. Nah, setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin, nah kekuasaan tersebut dipegang oleh Bani Umayyah.
Nah, adapun Bani Hashim sendiri tidak mendapat peran apapun dalam pemerintahan tersebut. Ya, makanya pada pemerintahan Daulah Umayyah, Bani Abbas ini bertindak sebagai pihak oposisi bersama dengan kaum Mawali dan Syiah, ya. Nah, di samping itu, kaum Khawarij yang sakit hati atas keputusan damai atas tahkim yang arbitrase yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu pada perang Siffin. Nah, ini juga berposisi melawan Bani Umayyah. Jadi ada beberapa di situ penentangnya, ya. Ada kaum Mawali, Syiah, ya, dan juga Khawarij. Kemudian nanti ada juga nanti dari Bani Hashim tersebut, yaitu dari Bani Abbas tadi, gitu ya, dari keluarga Abbas tadi. Nah, oleh karena itu kekuatan daulah Bani Umayyah semakin terdesak. Nah, ketika pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan berjalan secara adil dan persamaan hak diberikan kepada seluruh masyarakat. Nah, hal tersebut karena pemerintahan tersebut kan secara adil gitu, tidak ada membela ini gitu. Di situ adanya persamaan hak. Nah, hal ini membuka peluang bagi Bani Abbas untuk melakukan perlawanan. Kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang pada saat itu sangat berambisi untuk merebut kekuasaan daulah Bani Umayyah. Nah, dia melakukan pergerakan dengan cara propaganda anti Bani Umayyah kepada masyarakat luas agar mendapat banyak pendukung. Nah, namun ketika perjuangan beliau ini belum selesai, Ali bin Abi Thalib sudah terlebih dahulu wafat, yaitu pada tahun 1124 Hijriah atau 742 Masehi. Nah, akhirnya pergerakan dari Ali bin Abdullah bin Abbas ini dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali, ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali dengan memperluas propagandanya dan menetapkan 3 kota sebagai pusat pergerakannya. Mana saja 3 kota itu? Yaitu Khurasan, sebagai pusat kegiatan politik. Kemudian yang kedua adalah Kufah, yaitu sebagai kota penghubung sekaligus benteng yang strategis. Dan yang ketiga adalah Humaimah, sebagai pusat perencanaan dan pengorganisasian propaganda. Nah, kemudian setelah Muhammad bin Ali ini meninggal, yaitu pada tahun 743, cuman selisih 1 tahun tadi ya, jadi belum selesai gitu. Namun kemudian digantikan oleh anaknya lagi, yaitu bernama Ibrahim bin Muhammad, yaitu disebut juga sebagai Ibrahim al-Imam. Nah, pada masa pergerakan dari Ibrahim bin Muhammad atau Ibrahim al-Imam ini, beliau mengangkat seorang panglima yang berasal dari Khurasan, yaitu yang bernama Abu Muslim al-Khurasani, atau nama aslinya adalah Abdurrahman bin al-Muslim. Nah, sebelum Abu Muslim al-Khurasani ini diangkat menjadi panglima perang, gerakan dakwah dilakukan secara diam-diam. Nah, para utusan dikirim dengan menyamar sebagai pedagang atau jamaah haji. Nah, karena usaha kerasnya dalam melakukan propaganda ini, Ibrahim bin Muhammad mendapat dukungan dari berbagai pihak. Nah, karena beliau mendapat dukungan dari berbagai pihak, nah akhirnya beliau berhasil menguasai wilayah di Kufah, di Basra, dan di Madinah. Ya, jadi sudah ada beberapa daerah. Nah, kemudian setelah menguasai beberapa daerah tersebut, nah menetapkan langkah-langkah ini nanti untuk mendirikan Daulah Abbasiyah atau memperkuat keberadaannya melawan Bani Umayyah. Nah, apa saja langkah-langkah tersebut, usaha-usaha tersebut? Yang pertama adalah membentuk gerakan di bawah tanah dengan melakukan propaganda, yaitu menyusun kekuatan secara diam-diam. Nah, ini tokohnya siapa saja? Yaitu Muhammad bin Ali, kemudian Ibrahim al-Imam, dan yang ketiga adalah Abu Muslim al-Khurasani. Kemudian yang kedua adalah menerapkan politik bersahabat. Apa itu? Keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah atau siapapun. Ini adalah salah satu langkah mereka. Ya, jadi tidak menentang gitu istilahnya, tidak bermusuhan dengan Bani Umayyah. Akhirnya banyak pendukungnya kan? Selanjutnya, yang ketiga adalah menggunakan Bani Hashim atau Ahlul Bait
sebagai nama itu tadi, tidak diambil dari langsung ininya ya, tidak diambil dari nama yang pendirinya gitu, misalkan Abu Abbas As-Soffah gitu ya, tapi diambil dari Bani Hashim. Nah, kenapa? Karena hal ini dimaksudkan agar mendapat simpati umat dan dukungan dari kelompok pendukung Ali, karena diambil dari Bani Hashim, yaitu keturunan Ali, keturunan Nabi Muhammad ya. Kemudian yang keempat adalah menjadikan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, strategi Bani Abbas ini yang tadi 4 itu, nah ini berhasil menghimpun dukungan yang amat besar. Nah, hal inilah menyebabkan Khalifah Marwan II terasa terancam. Siapa itu Khalifah Marwan II? Nah, Khalifah Marwan kedua inilah nanti sebagai khalifah terakhir pada dinasti Bani Umayyah. Nah, karena kekhawatirannya itu, makanya Khalifah Marwan ini mengirim pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad. Nah, ternyata Ibrahim bin Muhammad pun berhasil diasingkan dan dibunuh mati oleh Khalifah Marwan pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Nah, setelah kematian Ibrahim bin Muhammad ini, perjuangan memperebutkan kekuasaan dilanjutkan oleh dua saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan Abu Abbas As-Soffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini nanti nama-nama ini ya, pendiri Bani Abbasiyah nanti ya. Nah, dengan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, akhirnya mereka melakukan pemberontakan besar-besaran. Abu Abbas As-Soffah memimpin pemberontakan di Mesir, sedangkan Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan di Damaskus, dan Abu Ja'far sendiri bertugas menangkap pasukan Umayyah yang melarikan diri. Nah, Abu Muslim Al-Khurasani ini menggunakan siasat adu domba dengan memanfaatkan konflik antara suku Arab Qaisi dengan suku Arab Yamani. Nah, ini salah satu dimanfaatkan ya oleh mereka, ya, diadu domba. Nah, akhirnya pada masa pergerakan Abu Muslim Al-Khurasani, Khurasan dipimpin oleh Nasr bin Sayyar yang berasal dari kota Qaisi. Nah, suku Arab Yamani secara otomatis tidak memperoleh kedudukan dalam pemerintahannya. Hal ini digunakan dengan baik oleh Abu Muslim Al-Khurasani untuk mendekati pimpinan suku Yamani pada masa itu. Ya, kemudian politik adu domba yang dilancarkan Abu Muslim Al-Khurasani berjalan dengan baik, ya, dan kota Marv dan Naisabur berhasil ditaklukkan atas bantuan orang-orang dari suku Yamani. Ya. Selanjutnya, nah, ini tokoh-tokoh pendiri Bani Abbasiyah yang tadi nama-namanya juga sudah di awal tadi sebenarnya ya. Yang pertama adalah Ali bin Abdullah, ya. Kemudian Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ini tadi putranya Ali bin Abdullah yang meneruskan tadi propagandanya ya. Kemudian Ibrahim Al-Imam atau namanya adalah Ibrahim bin Muhammad, ya. Kemudian selanjutnya Abu Abbas As-Soffah. Nah, nama As-Soffah ini merupakan julukan yang berarti haus darah ya. Nah, dan Abu Abbas As-Soffah sendiri kan nanti yang mengalahkan, yang ketika nanti melakukan pemberontakan tadi, yang berhasil mengalahkan Khalifah Marwan II dan menjadi Khalifah pertama Daulah Bani Abbasiyah, ya. Mengalahkan itu akhirnya kan Marwan II-nya berhasil melarikan diri, ya. Kemudian ketika melarikan diri itu, nah setelah itu kan ditangkap dan dibunuh di kota Al-Askar, sebelah timur kota Fustat, ibu kota Mesir. Nah, dengan meninggalnya Khalifah Marwan II inilah maka berakhirlah masa kejayaan Daulah Umayyah. Ketika sudah berakhir, maka di sini berdirilah Daulah Abbasiyah dengan Abu Abbas As-Soffah sebagai khalifah pertamanya, ya. Itu yang memerintah pada tahun 132 Masehi sampai dengan Hijriah sampai dengan 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Nah, ini enggak lama ya, cuma sekitar
4 tahun saja. Nah, pada masa awal kekuasaan ini pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berada di kota Al-Hashimiyah dekat Kufah, Irak. Ya, namun pada masa kekhalifahan kedua nanti yaitu Al-Mansur nanti Abu Ja'far Al-Mansur, pusat pemerintahannya dipindah ke Baghdad, ya. Nah, kemudian setelah Abu Abbas Sofa di sini ada Abu Ja'far Al-Mansur dan yang terakhir ada Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pendiri Bani Abbasiyah yang mulai dari tadi ada propaganda, kemudian tadi ada melakukan politik bersahabat dan adu domba tadi ya, menggunakan siasat adu domba. Nah, ini dilakukan semuanya oleh tokoh-tokoh berikut ya. Kemudian selanjutnya adalah silsilah Daulah Bani Abbasiyah. Nah, di sini berasal dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Rasulullah ya. Nah, ini adalah putra-putranya. Di situ ada Abdullah. Abdullah ini sendiri adalah ayah dari Nabi Muhammad. Kemudian ada Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, Ja'far, Hamzah, dan Abbas. Nah, Al-Abbas ini adalah saudaranya dari ayahnya Rasulullah, yaitu salah satu juga putra dari Abdul Muthalib. Nah, dari Abbas ini mempunyai anak yang bernama Abdullah, ya. Kemudian mempunyai anak lagi namanya Ali. Nah, nanti Ali bin Abdullah nanti yang pertama kali tadi melakukan propaganda tadi ya. Kemudian ada Abdullah lagi. Kemudian anaknya namanya Abdullah lagi ya. Kemudian Muhammad. Nah, ini nanti perjuangannya dari Ali bin Abdullah tadi dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Sofa. Ya. Sebelum Abu Abbas Sofa nanti kan ini dulu Ibrahim dulu ya. Ibrahim bin Muhammad, kemudian Ibrahim Muhammad meninggal tadi baru dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Sofa. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Setelah itu adalah Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Al-Rashid, Musa Muhammad Al-Amin, dan Al-Ma'mun. Ya. Nah, bukan hanya ini saja sebenarnya kalau ininya ya. Nanti ada lebih banyak lagi khalifah yang memerintah ya. Ini secara umum saja ya. Secara ringkas lah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah periodisasi Daulah Abbasiyah. Nah, ini dalam Daulah Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Yaitu yang periode yang pertama ini pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 790 sampai 847 Masehi. Nah, ini disebut sebagai Persia pertama. Ini berlangsung sejak berdirinya Bani Abbasiyah sampai dengan meninggalnya Khalifah Al-Wathiq. Nah, pada periode satu ini atau Persia, kenapa dinamakan Persia pertama? Nah, karena ini nanti periode ini berlangsung selama 97 tahun ya, dengan 9 khalifah nanti yang berakhir pada Al-Wathiq. Berawal dari siapa? Nah, berawal dari Abu Abbas As-Sofa tentunya ya, sampai dengan Al-Wathiq. Jadi semuanya yang terkenal dalam khalifah-khalifah yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah ini nanti pada semuanya ada di periode pertama. Nah, periode ini disebut dengan periode emas dinasti Abbasiyah, sekaligus periode emas kejayaan Islam di dunia. Nah, ini kan kita sudah tidak asing lagi ya. Jadi dinasti dinasti Abbasiyah ini nanti disebut juga sebagai Golden Age gitu ya. Jadi masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam. Kenapa? Karena pada dinasti ini semuanya berkembang dengan pesat, baik dari segi pemerintahan ataupun dalam segi peradaban atau keilmuan. Nah, semuanya nanti berkembang pesat di sini ya, mengalami kemajuan. Semua ilmu pengetahuan tuh semuanya nanti berkembang di masa Abbasiyah ini. Makanya disebut sebagai kejayaan Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah
periode yang kedua terjadi pada tahun 232 sampai dengan 334 Hijriah atau 847 sampai dengan 946 Masehi. Nah, ini disebut sebagai masa Turki pertama. Nah, ini mulai pada Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayhi di Baghdad. Ya, nah, periode kedua ini berlangsung selama 99 tahun dengan 13 khalifah. Lebih lama ya, kalau periode yang pertama tadi 97. Ya, kenapa dinamakan Persia pertama? Nah, ini kan karena pemerintahannya dipengaruhi oleh Persia, ya. Kemudian yang kedua ini dinamakan Turki pertama. Karena apa? Karena pada masa ini pengaruh bangsa Turki sangatlah kuat. Nah, prajurit Daulah Bani Abbasiyah sendiri didominasi oleh orang-orang Turki yang profesional, bahkan beberapa dari mereka yang diangkat menjadi gubernur dan panglima. Ya. Di situ nanti ada 13 khalifah ya. Dari mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai dengan Al-Mustakfi, ya. Kemudian periode yang ketiga ini pada tahun 334 sampai dengan 447 Hijriah. Atau 945 sampai dengan 1070 Masehi. Nah, periode yang ketiga ini disebut sebagai Persia kedua. Nah, ini dimulai kapan? Periode ini dimulai berdirinya Daulah Bani Buwayhi sampai masuknya kaum Saljuk di Baghdad. Nah, pada masa ini Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi, yaitu penganut faham aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di barat laut Iran. Nah, banyak di antara Bani Buwayhi yang menjadi orang kepercayaan khalifah, bahkan memiliki otoritas yang setara dengan khalifah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah periode keempat, yaitu terjadi pada tahun 447 sampai dengan 590 Hijriah atau 1070 sampai dengan 1194 Masehi. Nah, periode yang keempat ini disebut sebagai Turki kedua. Nah, disinilah masuknya orang-orang Saljuk, ya. Dan pada periode yang keempat ini didominasi oleh pengaruh Bani Saljuk. Nah, karena di sini tadi maksudnya Bani Saljuk itu tadi ya. Bani Saljuk itu adalah marga penguasa suku Oghuz di Turki. Nah, pada periode ini pula terjadi perang salib, yaitu perang antara umat Islam dan Nasrani dari barat. Nah, mulai dari sini nanti terjadinya perang salib nanti yang dilanjutkan pada masa dinasti Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah, pada masa periode keempat ini ada 5 khalifah nanti ya. Ada Al-Muqtadi sampai dengan Al-Muqtafi, ya. Dan yang terakhir adalah periode yang kelima, yaitu terjadi pada tahun 590 sampai dengan 656 Hijriah atau 1160 sampai dengan 1228 Masehi. Nah, periode yang kelima ini Khalifah Bani Abbasiyah sudah bebas dari pengaruh dinasti lain. Nah, ini dimulainya kapan? Mulai jatuhnya Baghdad dari tangan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. Nah, ya. Jadi pada masa atau pada periode yang kelima ini tidak lagi dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar khalifah, tetapi kekuasaan mutlak ada di tangan khalifah. Nah, di sini ada 6 khalifah ya. Pada masa periode yang kelima ini ada Al-Mustanjid, Al-Mustawdi, An-Nasir, Al-Dhahir, Al-Mustansir dan Al-Mustaqsim. Ya, ini periode yang kelima. Nah, ini sedikit tentang asal-usul dinasti Abbasiyah, ya. Mulai dari tadi runtuhnya Bani Umayyah, kemudian baru bagaimana sih berdiri asal-usul dinasti Abbasiyah. Tadi sudah sedikit dijelaskan sama Ami sampai dari namanya, kenapa diambil dari nama Abbasiyah, dari keturunan Bani Hashim, ya. Kemudian tadi ada usaha-usahanya. Terakhir yaitu periodisasi, ya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss tadi, yaitu tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah, nah, nanti ada tugas
ada tugas di LS-nya, nanti silahkan dikerjakan ya. Nah, untuk jawabannya nanti silahkan jawabannya jangan kopas ya, diambil dari penjelasan dari Miss tadi atau dari buku ya. Oke. Kita akhiri untuk materi pertama kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.